Hai football lovers, kembali lagi di channel Chan Jazil Sport. Pada kali ini kami akan memberikan informasi seputar dunia olahraga. Seperti apa videonya? Mari kita simak bersama. Timnas Jepang sengaja kalah dari Timnas Indonesia demi hindari Korea Selatan di 16 besar Piala Asia 2023. Rafael Strike dan koleganya wajib waspada atas jebakan Timnas Jepang jika ingin mendongkrak posisi Indonesia di ranking FIFA. Apakah Timnas Jepang bakal sengaja kalah dari Timnas Indonesia demi menghindari Korea Selatan di 16 besar Piala Asia 2023? Samurai Biru, julukan Timnas Jepang, yang berstatus calon kuat juara Piala Asia 2023, di luar dugaan kalah 1-2 dari Irak di matchday kedua grup D Piala Asia 2023, Jumat 19 Januari 2024 malam waktu Indonesia Barat. Kekalahan itu membuat Jepang dipastikan gagal finish sebagai juara grup D, sebab status itu resmi disandang Irak yang dalam 2 laga awal meraih kemenangan. Jikapun kalah dari Vietnam di laga pamungkas grup D, plus di saat bersamaan Jepang menumbangkan Timnas Indonesia, Irak tetap finish sebagai juara grup. Meski koleksi poin Irak dan Jepang sama-sama 6, singa Mesopotamia, julukan Irak, unggul head-to-head atas Jepang. Karena itu, Jepang kini tinggal memiliki 2 jalur untuk lolos ke 16 besar Piala Asia 2023, yakni via runner-up grup atau merebut status 4 tim peringkat 3 terbaik. Status runner-up disandang Jepang jika menang atau imbang atas Timnas Indonesia di matchday pamungkas grup D Piala Asia 2023, Rabu 24 Januari 2024 malam waktu Indonesia Barat. Sementara status peringkat 3 terbaik kemungkinan besar disandang Jepang jika kalah tipis dari Timnas Indonesia. Koleksi 3 angka dinilai sudah cukup mengantarkan Jepang merebut 1 slot dari 4 tim peringkat 3 terbaik. Sebab, saat ini setelah mayoritas tim memainkan 2 pertandingan, posisi puncak klasemen peringkat 3 terbaik ditempati Timnas Indonesia dengan 3 poin. Suriah, Tajikistan dan Palestina yang menempati peringkat 2, 3 dan 4 klasemen peringkat 3 terbaik hanya mengoleksi 1 angka. Sekarang ada satu PR yang dimiliki Jepang terkait calon lawan mereka di 16 besar Piala Asia 2023. Jika finish sebagai runner-up grup D, Jepang akan menantang juara grup E yang hampir pasti ditempati Korea Selatan. Sementara jika merebut status peringkat 3 terbaik, Jepang hanya akan bersua juara grup A atau B yang kemungkinan diisi Qatar serta Australia. Berhubung Korea Selatan merupakan calon kuat juara Piala Asia 2023, apakah Jepang memilih menghindari Son Heung-min dan kawan-kawan sehingga memberikan kemenangan kepada Timnas Indonesia? Jawabannya baru akan diketahui pada Rabu, 24 Januari 2024 malam waktu Indonesia Barat. Menarik dinantikan bagaimana pelatih Shin Tae-yong meracik skuad lebih agresif dan sportif mengawal permainan. Prediksi line-up Timnas Indonesia versus Jepang di Piala Asia 2023, Shane Patinama starter, bagaimana Ramadan Sananta? Matchday ketiga di Altumama Stadium Piala Asia 2023 Qatar. Mempersajikan Timnas Indonesia menghadapi laga hidup mati kontra Jepang di matchday pamungkas grup D Piala Asia 2023, Rabu 24 Januari 2024 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat.
Pasalnya, pasukan Garuda punya target minimal untuk lolos 16 besar Piala Asia Qatar, usai mengalahkan Vietnam sebagai tugas pertama dalam 3 skenario masuk 16 besar Piala Asia 2023 Qatar tahun 2024. Timnas Indonesia punya tugas kedua yakni harus bisa minimal imbang kontra Jepang, artinya Indonesia meraih 1 poin dalam laga ini sebagai jalur peringkat ketiga terbaik ajang 5 tahunan ini. Kemudian, tugas ketiga Indonesia adalah menang kontra Jepang, maka asuhan Shin Tae-yong itu finish sebagai runner-up grup D Piala Asia 2023. Akan tetapi tugas ini sangat berat bagi Indonesia, di mana harus bersua tim kuat langganan Piala Dunia, Timnas Jepang. Setelah melalui 2 pertandingan kemarin, Jepang dan Indonesia menduduki posisi 2 dan 3 grup D Piala Asia 2023 dengan raihan poin identik, yakni 3 angka. Jepang menempati posisi yang lebih baik karena unggul selisih gol ketimbang Timnas Indonesia, yakni +1 berbanding -1. Rinciannya adalah untuk lolos otomatis ke 16 besar Piala Asia 2023 via runner-up, juara grup sudah disegel Irak, Timnas Indonesia wajib mengalahkan Jepang. Sementara jika ingin lolos lewat jalur peringkat 3 terbaik, Timnas Indonesia bisa meraihnya dengan bermain imbang atau tidak kalah telak dari Jepang. Lantas, formasi apa yang bakal diterapkan Shin Tae-yong untuk laga nanti? Pelatih 53 tahun ini diprediksi masih mengandalkan formasi andalannya, yakni 3-4-3. Dalam pola ini, posisi penjaga gawang masih dipercayakan kepada Hernando Ari. Kiper bertinggi badan 179 cm ini tampil brilian saat Timnas Indonesia menang 1-0 atas Vietnam. Selanjutnya, di posisi 3 bek sejajar ada Sandy Walsh, Jordi Amat dan Justin Hubner yang dapat diandalkan. Untuk posisi wingback kanan ada Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan di sisi sebelahnya. Kemudian di posisi gelandang sentral dapat diisi duet Shane Patinama dan Ivar Jenner. Shane Patinama yang biasa mentas sebagai wingback atau fullback kiri, dapat diandalkan untuk menjaga area tengah skuad Garuda. Terakhir, trio lini depan Timnas Indonesia bisa diisi Yaakob Sayuri, winger kanan, Marcelino Ferdinand, winger kiri, dan Rafael Strike, penyerang tengah. Bagaimana dengan Ramadan Sananta? Penyerang asal Persis Solo ini dikonfirmasi mengalami sedikit masalah pada kebugarannya. Diharapkan, Ramadan Sananta tersedia jika dibutuhkan Shin Tae-yong di babak kedua laga Timnas Indonesia versus Jepang. Sekarang harapannya adalah, Timnas Indonesia dapat meraih hasil maksimal kontra Jepang. Jika di luar dugaan menang atas Jepang, Timnas Indonesia tak hanya lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 sebagai runner-up grup D, juga terdongkrak posisinya di ranking FIFA. Kemenangan atas Jepang membuat Timnas Indonesia meraup 30 poin dan mendongkrak posisi mereka ke peringkat 132 dunia, naik 10 posisi. Berikut prediksi line-up Timnas Indonesia versus Jepang di Piala Asia 2023. Formasi 3-4-3, Hernando Ari, Sandy Walsh, Jordi Amat, Justin Hubner, Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, Shane Patinama, Ivar Jenner, Yaakob Sayuri, Marcelino Ferdinand, dan Rafael Strike. Sementara untuk formasi Jepang, kemungkinan akan memainkan formasi 4-2-3-1, persis saat membungkam Vietnam di laga pembuka Piala Asia 2023 Qatar, di mana Jepang sukses meraih kemenangan 4-2 atas Vietnam Minggu 14 Januari 2023.